Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Angkat jempolnya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita kesatukan hati kita di dalam doa. Ya Bapak, saat ini kami anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah pagi hari ini, berserah dalam tangan-Mu supaya Engkau memberikan penyertaan dan hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini Tuhan. Urapi pribadi lepas pribadi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kau Bapa yang selalu
tiba saatnya kami mau menyembah memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin ibadah ini dari awal hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita mulai menari dengan sukacita, karena sungguh hidup kita telah ditebus dan kita menjadi umat kesukaan buat Allah kita. Amin. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Yang Tuhan mau lakukan, yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan suka-suka. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguh hidup kita, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan suka. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Lebih lagi katakan sungguh itu. Amin. Sekarang milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka Tuhan, suka-sukamu 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 Tuhan. Katakan suka-suka. Suka-sukamu Tuhan, suka-suka. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Amin. Sebelum Bapak Ibu duduk, beli lambaikan tangan kanan kiri. Silakan duduk kembali.
Mari kita siapkan hati serta pikiran kita. Kita semua percaya bahwa jalan-jalan Tuhan sungguh sempurna buat hidup kita. Bila kita mau belajar dan mau diajar tentang memahami apa yang diingini Tuhan, supaya kehidupan kita berkenan di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan,
surga. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dan pengorbanan-Mu serta kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman pagi ini Tuhan dapat tertanam di setiap hati kami Tuhan, serta firman-Mu dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami Tuhan. Berkati terus bagi Tuhan supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kami mohon berkati lebih lagi dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut akan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Widodo. Tepat dan waktu kami persilakan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Sungguh luar biasa. Meskipun situasi dan kondisi tidak hanya di sini saja, di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Dengan adanya COVID Corona yang menyebar di mana-mana. Kita wajib bersyukur Bapak Ibu kalau kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah meskipun terbatas pesertanya. Ini karena karunia Tuhan. Kita jangan sampai ditipu oleh iblis. Hanya gara-gara virus corona kita tidak mau beribadah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kami menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah ditentukan oleh Bapak Gembala, ada satu pesan khusus di dalam pergumulan saya ketika saya belum ke sini. Ada pergumulan khusus yang pesan ini harus kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang sudah cukup lama saya di sini, bukan orang baru ya sebetulnya Pak Amin. Hampir 3 tahun saya tidak ke sini. Bukan karena saya tidak mau, tidak, tetapi karena Tuhan menugaskan kepada kami ikut bergabung di dalam satu misi dari Belanda, di mana selama itu kami melayani di beberapa tempat, di Malaysia, di Brunei, di Korea Selatan, di India, di Pakistan. Bukan karena saya tidak mau ke sini ya Pak Amin ya. Jangan salah salah persepsi. Nah, dengan ada virus corona ini memang tidak hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan terutama yang harus kita sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, meskipun apapun hebatnya virus corona yang akan menyerang kita, terbukti dengan banyaknya korban-korban. Bahkan kemarin kami mendengarkan berita bahwa di India sudah lebih dari 6 juta yang sudah meninggal, belum yang masih di dalam perawatan. Demikian pula di negara kita, meskipun hitungannya masih ribu, tetapi kita juga jangan takut, jangan kita tuh sembrono. Kita sudah punya aturan-aturan yang diatur oleh pemerintah kita. Kita harus mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan. Kenapa? Aturan-aturan yang diberikan kepada kita semua itu merupakan aturan juga ngambilnya dari kitab suci. Nanti akan kita bukakan Bapak Ibu. Oleh sebab itu sekali lagi kami sampaikan, Bapak Ibu nggak usah takut. Di
dengan virus corona. Tetapi juga tidak boleh terlalu takabur dan berani. Kita jangan dikalahkan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Karena di dalam janji Tuhan yang ditulis di dalam Mazmur 91, mungkin ini sudah tidak asing lagi ya. Inilah yang menjadi andalan-andalan daripada saudara kita. Hamba-hamba Tuhan kita punya andalan. Mazmur 91 ayat 5 dan 6. Kami bacakan saja. Engkau tak usah takut terhadap kedasakan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Kita tidak boleh takut terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menenteng engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Inilah janji Tuhan. Janji Tuhan ialah iya dan amin. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, meskipun ini janji Tuhan ya dan amin, mengapa banyak saudara kita, bahkan hamba-hamba Tuhan yang menjadi korban? Karena itu tadi, dia hanya selalu mengandalkan ini. Dia tidak pernah belajar lagi ayat-ayat yang harus kita lakukan. Sering saya komunikasi dengan hamba-hamba Tuhan, ternyata ayat yang satu ini tidak pernah dilakukan. Dia hanya nyaman dengan janji Tuhan yang ditulis dalam Mazmur 91 ayat 5 dan 6. Ini memang iya dan amin. Kita dijaga oleh malaikat. Malaikat Tuhan telah menjaga kita. Tetapi ingat, ada satu ayat lagi yang harus kita cermati dan harus kita perhatikan dan harus kita lakukan. Kita baca di Yesaya 26. Yesaya 26 ayat 20 dan 21. Ketika sampar ayam itu menyerang dunia, Nabi Yesaya apa yang disampaikan? Hai mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Ini adalah firman Tuhan juga. Bersembunyilah dalam barang sesaat, masuklah di dalam kamarmu. Apa tujuan Tuhan kita harus masuk di dalam kamar? Bapak Ibu saya kira sudah tahu dan mengerti bahwa kita masing-masing orang pasti punya kamar. Ketika Bapak Ibu masuk di dalam kamar, di situ ada siapa? Yang adanya kita dengan pribadi Tuhan. Ayat yang selanjutnya itu yang ayat yang 21. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Dua ayat inilah yang sering diabaikan oleh saudara kita. Dua ayat ini yang sering tidak pernah dipahami oleh saudara kita. Dia hanya mengandalkan Mazmur 91. Apa akhirnya? Banyak saudara kita yang menjadi korban. Kita kembali lagi, kalau kita disuruh masuk di dalam kamar, apa yang kita lakukan? Apa kita hanya tidur? Tidak, Bapak Ibu. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Karena di dalam kamar itu pribadi lewat pribadi, yang ada hanya kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mendekat dengan Tuhan? Kita harus selalu memuji-muji nama Tuhan. Ya, kita dengan doa. Seperti apa yang disampaikan di Rasul Paulus di Jemaat Filipi 4 ayat 6 mengatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa
dan permohonan dengan ucapan syukur. Iya, yang kita lakukan di dalam kamar, kita harus berdoa. Mendekat kepada Tuhan, itu tidak ada yang lain. Obat itu hanya sarana untuk penyembuhan kita. Yang bisa menyembuhkan, yang bisa kita tuh terhindar dari virus-virus yang ada saat ini, hanya Tuhan satu-satunya. Tadi di dalam ayat 21 sudah dijelaskan bahwa Tuhan akan menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Saya kira kami tidak akan menunjukkan kesalahan yang seperti apa, Bapak Ibu, karena pada umumnya bukan di Indonesia saja, orang-orang dunia ini sudah banyak yang menyimpang dari ajaran-ajaran Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan akan keluar dan akan menghukum. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diperingatkan, masuklah di dalam kamar untuk mendekat kepada Tuhan. Selanjutnya kita adalah mempunyai negara. Negara ada karena Tuhan juga. Nah, ketika negara membuat peraturan, taatilah itu dengan setia. Cuci tangan, pakai masker, jangan bergerombol dengan orang-orang yang keluar kalau ada waktu saja. Dan yang paling pokok, kita mohon perlindungan dari Tuhan, Bapak Ibu. Inilah pesan yang harus kami sampaikan, merupakan pergumulan saya ketika saya belum melayani di sini pagi ini yang saya berdiri tempat ini. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu melakukan apa yang sudah disampaikan Tuhan lewat hamba-Mu, lewat kami, Bapak Ibu pasti akan terhindar dari serangan-serangan virus corona yang saat ini sedang mewabah di mana-mana. Ini sudah bukan rahasia lagi. Di Jakarta pun sekarang tiap hari itu hampir 1.000 orang tiap hari, Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia tidak taat, tidak setia dengan perintah-perintah yang dibikin oleh pemerintah. Kami tidak menginginkan jemaat di sini, bahkan di Jombang ini terjadi seperti di Banyuwangi, terjadi seperti di Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Mari kita menaati semuanya yang sudah disampaikan pemerintah, karena pemerintah mempunyai tujuan supaya kita diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah pesan kami, pesan Tuhan yang disampaikan kepada kami untuk disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini juga ada hubungannya dengan kesetiaan. Jadi Pak Amin pas memberikan tema ini yang hubungannya dengan kesetiaan, di mana tema daripada firman Tuhan mengatakan bahwa pengabdian seorang hamba. Bapak Ibu dan saya semua itu hamba-hamba Tuhan, melaksanakan pekerjaan Tuhan bukan hanya di gereja saja. Bapak Ibu di rumah juga melayani anak, keluarga, suami dan istri. Karena anak, suami, istri itu juga milik Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah melayani dengan baik, maka Bapak Ibu sudah menjalankan tugas yang disampaikan Tuhan kepada kita sekalian. Bacaan pada siang hari ini kita akan baca di dalam Lukas 17. Sebetulnya hanya ayat 7 sampai 10. Tetapi kita ingin membaca Lukas 17 ayat 1 sampai 10. Karena apa? Ayat 1 sampai 10 itu berkaitan, dan ini merupakan pengajaran dari Tuhan sendiri langsung kepada murid-murid, ya, dan juga kepada kita sekalian. Kami minta tolong dibacakan di Lukas 17 ayat 1 sampai 10. 17 1 sampai 10.
Lukas 17 ayat yang ke-1 sampai yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Berbahagialah bagi siapa yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang mau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kami mengambil Lukas 17 ayat 1 sampai 10? Ini adalah merupakan satu pengajaran daripada Tuhan sendiri kepada murid-muridnya. Waktu itu Tuhan mengadakan perjalanan sampai di kota Efraim, yaitu salah satu kota di satu negara di sana, di mana Lukas menulis itu ditulis kira-kira bulan Februari, karena di sana musim dingin sudah habis dan menjelang musim kemarau tiba. Di dalam tulisan Lukas, dia menceritakan tentang pengajaran Tuhan kepada murid-muridnya. Dari bacaan Injil Lukas 17 ayat 10 ini tertulis suatu pengajaran tentang hukum, tentang kehidupan kekristenan, dan 4 pengajaran yang ditulis di dalam Lukas 1 ayat 1 dan 2 ini mengajarkan bahwa Tuhan memberikan pengajaran tentang kutukan, mengutuk seorang yang mengajak orang lain untuk berbuat dosa. Ya. Jadi Tuhan mengajarkan bahwa orang yang mengajak orang untuk berbuat dosa ini akan dikutuk oleh Tuhan sendiri. Nah, ini yang ayat 1 dan yang 2. Dan ayat 3 dan 4 Tuhan juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya pengampunan, ya, di dalam kehidupan kekristenan kita. Ayat-ayat itu mengajarkan kepada kita untuk mengampuni, dan ini hubungannya dengan kasih. Ini tidak kita jabarkan, hanya garis besarnya saja seperti itu. Dan ini hubungannya dengan kasih. Sedangkan ayat 5 dan 6 ini Tuhan juga mengajarkan tentang
pentingnya iman bagi seluruh umat manusia, ya. Pentingnya iman yang dimiliki oleh semua umat manusia, karena iman merupakan kekuatan yang paling besar di dalam dunia ini. Jadi sedangkan ayat yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, Lukas 7 ayat 10, Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak pernah menganggap sebagai yang berhutang kepada kita, dan kita tidak pernah dapat membuat klaim terhadapnya. Kalau kita melakukan apa yang paling baik untuk Tuhan, maka apa yang kita perbuat adalah tidak lain dari kewajiban kita sebagai hamba dan memenuhi hukum di dalam kasih yang selalu diajarkan kepada kita sekalian tentang kasih. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sesuai dengan renungan yang tadi sudah kita sampaikan, pengabdian seorang hamba. Pengabdian, apakah yang dimaksud dengan pengabdian? Pengabdian adalah seseorang yang mengabdi kepada seseorang tanpa upah dan tanpa dibayar. Namanya itu pengabdian. Ketika saya waktu masih dinas dulu, saya pernah melakukan tugas meskipun itu berat. Pimpinan saya mengatakan itu tidak ada apa-apanya karena ini adalah merupakan satu pengabdian, ya. Nah, pengabdian seperti apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah mengaku sebagai hamba? Apa yang harus kita lakukan? Oleh sebab itu, sebelum kita membahas masalah ini, marilah kita hayati apa yang dimaksud dengan hamba. Hamba di dalam bahasa Ibrani yaitu eved, yaitu budak, hamba atau pelayan, yang artinya seseorang yang bekerja untuk orang lain, untuk melaksanakan kehendak orang lain, dan ia pekerja yang menjadi milik tuannya. Jadi hamba itu milik tuannya. Ya, mungkin kalau Bapak di sini ada yang menjadi seorang bos, punya anak buah yang melayani Bapak, itu juga hamba. Ini untuk duniawi. Tetapi kalau hamba untuk Tuhan, kita semua itu adalah hamba-hamba Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu. Sekali lagi kita sampaikan bahwa kita harus bersyukur karena apapun yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan sebagai hamba, ini adalah suatu pilihan Tuhan. Tuhan memilih kita, tidak sembarangan orang. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku loh yang memilih kamu. Ini adalah firman Tuhan seperti itu. Jadi Bapak Ibu sebagai hamba-hamba Tuhan, mungkin di tempat sini, mungkin sebagai pemain musik, sebagai terima tamu, sebagai pengatur meja kursi, membersihkan lantai, ini adalah suatu bentuk pengabdian kepada Tuhan. Bagi jemaat yang mungkin tidak mendapat bagian di tempat ini, Bapak Ibu juga seorang hamba Tuhan juga, karena Bapak Ibu melayani suami, istri, anak-anak dengan sepenuh hati. Nah, di luar Alkitab kata itu berarti budak, hamba yang melayani raja, ya. Budak yang hamba yang melayani raja. Bahkan di konon di sana bahwa budak itu dibeli sesuai dengan kemampuan si tuannya. Dan di dalam kehidupan keagamaan di Israel, kata itu dipakai untuk menunjukkan kerendahan diri seorang di hadapan Allah. Nanti bisa dibaca aja di Keluaran 4 ayat 10, ya. Keluaran 4 ayat 10, di Mazmur 119 ayat 17 dan Mazmur 142 ayat 12. Nanti dibaca di rumah saja. Dan sekarang kalau kita sudah tahu bahwa hamba itu adalah budak pesuruh, sekarang kita juga harus tahu siapa Tuhan. Ya, siapa Tuhan?
Tuhan adalah kata yang biasa dipakai hamba atau budak terhadap orang yang memiliki mereka. Jadi andai kata saya seorang budak, saya memanggil juragan saya Tuhan. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita memanggil Tuhan ya Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita posisi kita di dalam melayani Tuhan, pengertiannya Tuhan itu orang yang memimpin budak-budaknya, yang memiliki budak-budaknya, seperti kita adalah milik Tuhan. Ya. Nah, Tuhan adalah kata yang dipakai hamba atau budak terhadap orang yang memiliki mereka. Dalam bahasa Ibraninya disebut dengan Adon, dan di dalam bahasa Yunani disebut dengan despotes. Jelas Bapak Ibu bahwa Tuhan dan hamba tidak bisa dipisahkan. Jadi antara ada hamba pasti ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan pasti ada hamba kita sekalian. Pengabdian seorang hamba. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pengabdian adalah suatu tugas yang tidak dibayar, ya, suatu tugas yang tidak meminta bayaran. Itu namanya pengabdian. Sama dengan saudara-saudara kami yang bekerja di ladang Tuhan di tempat ini, pemain musik, apakah dibayar? Halo? Apakah dibayar memainkan musik seperti ini? Enggak kan? Seperti ibu tadi yang membawakan pujian, apa ibu dibayar? Tidak. Inilah yang disebut dengan pengabdian. Penerima tamu di depan itu juga pengabdian. Membersihkan lantai, Bapak Sapa tadi pagi-pagi sampai sini, dia juga pengabdian juga. Nah, bagaimanakah syarat sebagai abdi yang baik? Kita melihat satu contoh guru besar kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah hamba yang menderita mulai dari kelahirannya. Padahal Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai raja segala raja, sebagai Tuhan dan Selamat, sebagai nabi, sebagai rasul. Tetapi apa yang dilakukan? Dia hidup dalam kehambaan. Mulai kecil dia diasuh oleh seorang tukang kayu. Bisa bayangkan, tukang kayu hidupnya pas-pasan. Setelah mulai pelayanannya, dia dicaci maki, dihina, sampai dia mati di kayu salib, diludahi dan sebagainya. Inilah pengabdian, pengorbanan. Demi apa? Demi untuk keselamatan kita sekalian. Amin Bapak Ibu. Ini yang dilakukan oleh guru kita. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan kita. Inilah yang harus menjadi pedoman dan contoh bagi kita sekalian. Kalau kita sudah mengaku sebagai hamba, kita melakukan tugas kita dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan tidak bersungguh-sungguh dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kami di sini akan sampaikan sebagai apa yang harus dilakukan, syarat mutlak sebagai hamba. Di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40. Kami mau dibacakan. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Syarat yang utama. Matius 22 ayat yang ke-36 sampai yang ke-40. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, begitu. Kasihilah ya Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Ini adalah syarat mutlak yang harus kita lakukan sebagai hamba. Kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita.
Bagaimana kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan beragama kita? Tadi depan sudah kami singgung, gereja ini bukan milik Pak Amin, ya. Gereja ini bukan milik para majelis penatua dan diaken. Gereja ini adalah milik Tuhan. Paham Bapak Ibu? Gereja ini adalah milik Tuhan. Kalau kita sudah ditunjuk dan Tuhan sudah memilih kita sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita lakukan pekerjaan apa yang ada di dalam gereja ini. Nah, tentunya Bapak Ibu tentu harus tahu nanti kalau itu suatu saat kita ada kesempatan lagi akan kita jelaskan tentang apa gereja itu, apa fungsi dari gereja, apa intensi daripada gereja. Kita akan membahas itu. Cuman yang kami sampaikan, kalau kita sudah menjadi hamba yang terpilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini yang dipercayakan pada saudara-saudara sekalian, marilah kita lakukan dengan penuh sukacita, dengan rasa kasih, tidak cemberut, ya, tidak cemberut dan tidak apa itu namanya, tidak cemberut dan tidak ngeresulo, kata Jawanya seperti itu. Lakukan dengan penuh sukacita. Yang kedua, lanjutkan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kalau tadi hukum yang pertama dan yang terutama mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan melaksanakan tugas kita yang dibebankan pada kita, bukan dibebankan, yang ditugaskan kepada kita sekalian sebagai hamba-hamba Tuhan untuk merawat gereja ini. Yang kedua, hukum yang tidak kalah pentingnya dari hukum tadi, yaitu kasihilah sesamamu. Siapa sesama kita? Ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus kita kasih, jangan sampai kita itu menganggap musuh. Caranya bagaimana? Ya, kalau mungkin ada saudara kita yang sakit, ada saudara kita yang menderita kesusahan, datangilah mereka, hiburlah mereka dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih. Karena sudah menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah, kalau melakukan itu, Bapak Ibu juga sudah melakukan hukum Tuhan yang kedua, mengasihi sesamanya sama dengan mengasihi diri kita sendiri. Kalau tangan kita itu dicubit merasa sakit, ya jangan menyubit orang lain. Ini adalah ajaran-ajaran paling pokok, yang utama dan paling terutama. Kalau yang kedua hal ini sudah kita lakukan Bapak Ibu, kita sudah menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Kalau kita tidak melakukan seperti ini, pelayanan yang lain itu saya kira tidak akan ada gunanya. Bagaimana kepada Tuhan saja kita tidak mengasihi? Bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan yang lain-lain kalau kita dengan saudara aja kita bermusuhan? Oleh sebab itu sekali lagi, dua hukum inilah harus kita lakukan dengan penuh sukacita di dalam kita melayani Tuhan di dalam gereja ini. Yang ketiga, ya, kalau kita ada yang pertama mengasihi Tuhan dengan penuh hati, yang kedua kita mengasihi sesama kita. Yang ketiga, di dalam Matius 28 ayat 19-20, Matius 28 ini adalah satu hal yang juga harus kita lakukan, karena ini merupakan satu perintah langsung dari Tuhan kepada kita sekalian. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20, demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka
melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ini adalah yang ketiga yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita semuanya, kepada murid-muridnya, kepada hamba-hambanya yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan kita semua di bukit Golgota, Dia mengatakan, semua kuasa di dunia dan di surga sudah diberikan kepadaku. Kuasa di dunia dan di surga sudah diberikan kepadaku, kepada Yesus. Tadi dilanjutkan ayat 19, oleh sebab itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah seperti apa yang telah kuajarkan kepadamu. Ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini adalah perintah. Kalau kita sebagai warga Indonesia, warga RT katakan, Pak RT merintahkan kita untuk kerja bakti, kita mau. Nah ini yang merintah itu Tuhan sendiri yang merintahkan kepada kita. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Artinya apa? Bahwa kita melanjutkan visi dan misi Tuhan Yesus ke dunia ini. Karena Tuhan Yesus sudah berangkat naik ke surga dan Dia di sana menyediakan tempat untuk kita sekalian, yaitu surga. Amin Bapak Ibu. Nah, pekerjaan inilah yang harus kita lakukan. Pergi jadikan semua bangsa murid itu artinya apa Bapak? Kita harus menyampaikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Kalau kita sudah mendapatkan orang-orang di sekitar kita, dia mau percaya Yesus dan mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatinya bahwa Ia telah dibangkitkan di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, kalau kita sudah mendapatkan orang dan mau percaya Yesus, serahkan kepada tua-tua di tempat ini, Bapak Pendeta, untuk dibaptis. Baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seringkali baptisan ini sering diperdebatkan, tapi tidak perlu Bapak Ibu, karena baptisan itu merupakan satu tanda bahwa ia sudah percaya kepada Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Nah, setelah dia menjadi jemaat di sini, tugas kita sebagai hamba, ajarlah seperti apa yang telah kuajarkan kepadamu. Pengajaran apa yang sudah kita peroleh dari Bapak Gembala, mungkin dari ketua dari majelis penatua dan diaken. Mari Bapak Ibu, ini kita lakukan. Mulai dari mengawal, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan menjalankan perintah Tuhan di dalam nama biasa disebut dengan amanat agung ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Memang kalau kita mau jujur Bapak Ibu, saya sudah malang melintang pelayanan di mana-mana. Banyak orang-orang Kristen tuh, taunya Alkitab itu hanya separuh-separuh. Membaca firman Tuhan tidak keseluruhannya. Mana ayat yang disenangi yaitu. Padahal di dalam firman Tuhan itu mengajar kita, mendidik kita, menegur kita, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa seperti itu kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan? Ini sangat menjadi keprihatinan kami, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kami bersedia tadi saya sudah ngomong dengan Pak Amin. Mari kami juga ingin membagikan apa yang kami miliki. Mungkin kita ingin belajar tentang Alkitab, tentang bibliologi. Kita akan juga memberikan pengajaran tentang soteriologi, yaitu tentang keselamatan, tentang dosa, tentang akhir zaman, tentang gereja, tentang manusia diri kita sendiri, tentang tafsir Alkitab,
Dan yang penting lagi tentang ilmu untuk berkhotbah, dan tentang kristologi yaitu tentang Kristus Yesus, dan angeologi yaitu tentang malaikat. Ini yang harus kita pahami, meskipun tidak hafal semuanya, tetapi paling tidak kita tahu kami siapa Bapak Ibu. Karena apa? Bukan kami mengajar, tetapi kita ingin membagikan apa yang sudah kami miliki. Monggo, karena ini adalah sangat berguna bagi kita, supaya kita tahu dengan pasti tentang kekristenan kita. Bapak Ibu ingin diberkati? Bapak Ibu ingin diberkati? Amin Bapak Ibu. Kalau ingin diberkati, Tuhan juga berjanji. Dalam ayat 20 mengatakan, ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan Tuhan berjanji, tolong dibacakan Yesaya 48 ayat 18. Kalau ini sudah kita lakukan, janji Tuhan adalah iya dan amin. Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat yang ke-18, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Inilah Tuhan mempunyai janji kepada kita semua. Banyak orang yang mengeluh, saya ke Tuhan, saya gereja sudah bertahun-tahun, tapi kenapa hidupnya seperti ini? Ya karena dia belum tahu kuncinya. Kunci keselamatan, kunci tentang keberhasilan, kunci tentang kekekalan, dan kunci tentang keberhasilan kita di dalam Yesaya ini adalah firman Tuhan juga. Dan iya dan amin. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, perintah yang mana? Ya tadi kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita mengasihi saudara kita, sesama kita. Dan yang ketiga, kita melakukan perintah yang paling pokok, karena perintah ini adalah merupakan amanat agung yang disampaikan Tuhan sendiri kepada kita semua. Maka janji Tuhan di dalam Yesaya 48 ayat 18 pasti akan digenapi. Maka damai sejahteramu. Semua orang sekarang kalau disuruh milih damai sejahtera dengan kekayaan itu milih mana Bapak Ibu? Halo? Ingin kita memilih damai sejahtera. Kalau damai sejahtera itu pasti apa yang kami miliki, apa yang kita miliki adalah datangnya dari Tuhan. Tapi kalau kekayaan, belum tentu kalau kekayaan itu dari Tuhan. Contohnya banyak, ya, orang-orang yang masuk penjara karena KPK, dia orang kaya semua, tapi dia tidak punya damai sejahtera. Ini adalah kekayaan-kekayaan yang semu yang diperoleh dengan cara mereka, yang diperoleh dengan akal pikiran mereka. Tapi kalau berkat itu asalnya dari Tuhan, kami yakin bahwa berkat ini akan kekal selama-lamanya untuk anak cucu kita. Ya, dan kebahagiaanmu seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Luar biasa firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita kepada ketaatan. Kita kembali lagi sebagai hamba. Marilah, kalau kita sudah merasa sebagai hamba Tuhan, lakukan apa yang disampaikan Tuhan kepada kita semua pada pagi hari ini. Amin. Mari sebelum kita melanjutkan mungkin perjamuan kudus yang akan disampaikan Pak Amin, kita akan menyajikan satu pujian, yaitu hati sebagai hamba. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ini adalah lagu lama tapi sungguh luar biasa. Apapun juga saat ku datang ke dunia,
Terima kasih Bapa dalam sorga untuk firman yang telah kami dengarkan, yang memberikan kekuatan bagi kami bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu yang tidak patut menuntut dari Tuhan, sebab hal yang terbaik dan terindah yang tak dapat kami hitung nilainya, Tuhan telah berikan. Tuhan telah beli kami yang terpenjara oleh maut dan kuasa iblis, oleh pelanggaran-pelanggaran kami. Tuhan telah menebus kami dan Tuhan telah membayar kami dengan harga yang mahal, yaitu darah-Mu sendiri. Sehingga kami ini patut menjadi hamba-Mu yang taat akan firman-Mu, memberikan Tuhan kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dan juga kami dituntut sebagai hamba untuk mengasihi sesama kami sama seperti kami mengasihi diri kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah memberkati kami. Tuhan berkati dia, tambahkan hikmat marifat dari tempat yang maha tinggi untuk dapat mengungkap rahasia firman Tuhan, supaya pelayanan dimanapun menjadi berkat buat kami yang mendengarkan. Bapa dalam sorga, kami sebagai hamba tidak patut menuntut. Pada saat kami melakukan hal-hal yang sulit sekalipun, itu semata-mata kami dapat lakukan oleh karena anugerah Tuhan. Sehingga pada saat kami menyelesaikan sesuatu pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk keberkatan bagi sesama, kami hanya berkata, kami hamba yang tidak berguna. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, menyadarkan kami bahwa kami sebenarnya tidak punya hak apapun untuk menuntut dari Tuhan, kecuali mengucap syukur atas segala yang Tuhan telah berikan, terutama keselamatan jiwa kami. Kami akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Ini akan kami ingat senantiasa sebagai peristiwa di mana Tuhan membayar kami dengan harga yang mahal. Kami yang dahulunya diperbudak oleh iblis, diperbudak oleh dosa, sekarang kami menjadi orang yang merdeka, yang perlu bertanggung jawab kepada Tuhan kami untuk melakukan amanat agung, yaitu memberitakan kabar kesukaan kepada seluruh umat manusia. Terima kasih Bapa. Tuhan pakai Bapak Matius serta Ibu Wibi yang akan membagikan roti dan anggur sebagai simbol dari tubuh dan darah Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan yang menerimanya mengingat itu semuanya dan menyadari bahwa peristiwa ini adalah peristiwa penebusan, pembelian diri kami dari orang yang terjual oleh karena dosa, ditebus oleh Tuhan oleh karena kasih-Nya. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus tanpa mohon ini semuanya. Amin. Silakan duduk suruhku. Dan nanti Bapak Matius serta Ibu akan membagikan roti dan anggur kepada kita. Kita naikkan pujian. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang punya hati sebagai
kita bangkit berdiri dan memegang roti lebih tinggi dari kepala kita. Dan mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan. Bapa telah mengorbankan anak-Mu untuk menebus kami dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, dan kami patut melakukan segala perintah Tuhan, dan apabila kami melakukannya, kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya kami mengingat senantiasa korban Tuhan yang telah melepaskan kami dari ikatan hamba perdosaan menjadi hamba kebenaran untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Kita angkat cawan ucapan syukur lebih tinggi dari kepala kita, dan mari kita masuk dalam doa. Begitu juga dengan darah yang telah tertumpah oleh karena kasih-Mu untuk menebus kami Tuhan. Biarlah setelah kami telah menjadi hamba kebenaran, benar-benar kami akan mempraktekkan kebenaran itu dengan mematuhi seluruh firman-Mu. Dan kami yakin Roh Kudus Tuhan akan kirimkan untuk memberikan kami kekuatan untuk mampu melakukan segala firman yang Tuhan perintahkan kepada kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bukan kacauan ucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Terima kasih Bapa dalam sorga untuk berakhirnya ibadah ini. Dan Tuhan telah memakai setiap kami, baik itu Aser, multimedia, pemain musik, WL singer, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Tuhan akan memberkati kami. Begitu juga dengan Bapak Widodo yang telah memberkati kami dengan firman Tuhan. Kami yakin Tuhan akan memakai beliau untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga pelayanan dimanapun, baik di tempat ini maupun di mana-mana, menjadi berkat buat saudara-saudara kami yang dilayaninya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan seluruh komponen bangsa kami, baik dari eksekutif, yaitu dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden, maupun lembaga-lembaga tinggi negara yang lain, yudikatif yang dipimpin oleh DPR, yudikatif yang dipimpin oleh Mahkamah Agung, legislatif yang dipimpin oleh DPR. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memakai setiap bangsa kami, pimpinan bangsa kami. Berikan hikmat kepada mereka supaya dalam melakukan tugas sama seperti firman yang Tuhan yang telah kami dengarkan, untuk mengabdi, bukan menuntut dari negara, tetapi berbuat sesuatu bagi negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hamba berdoa juga Tuhan untuk hamba Tuhan yang saat ini melakukan pelayanan. Tuhan urapi mereka,
sama seperti Tuhan telah memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Kami yakin Tuhan akan memberkati juga mereka dalam pelayanan mereka, supaya domba-domba yang Tuhan percayakan untuk mereka gembalakan dapat berkat dari pelayanan hamba-hambamu. Hamba berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan. Telah disampaikan pesan-pesan bahwa Tuhan, kami perlu mengandalkan Engkau, tetapi kami tidak boleh mencobai Engkau. Kami tahu Tuhan melindungi kami, tetapi kami tidak boleh mencobai Engkau dengan sembrono dalam kondisi konflik seperti ini. Kami tetap menjaga sesuai dengan aturan-aturan pemerintah, protokol kesehatan, supaya kami terlindung Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih. Hentar anak-anakmu pulang ke rumah masing-masing, dan kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus akan memberkati kita, baik berkat jasmani terutama berkat rohani, melimpah di dalam kehidupan kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini semuanya bersama kita mengatakan amin. Selamat siang, selamat pulang, hati-hati di jalan. Tuhan memberkati kita semuanya. Satu